Oke teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membawakan mengenai project based management media sosial dengan mitra kami yaitu 2for Coffee. Jadi di kelompok 6 ini beranggotakan 4 orang, ada saya sendiri, Kembali Lovely Saputra, NIM 231034. Next. Oke, jadi di pembahasan yang pertama, kita akan memulai dengan membahas mengenai deskripsi project. Untuk mitra kita sendiri, yaitu adalah 2for Coffee yang bertempatan di Balikpapan, coffee shop. Kemudian untuk platform utama dari 2for Coffee sendiri, dia ada Instagram dan ada TikTok-nya, tapi untuk platform yang utamanya itu Instagram. Nama akunnya itu 2for Coffee. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah memfokuskan pada pengelolaan Instagram dari 2for Coffee-nya sendiri agar lebih konsisten dan terarah dan sesuai dengan karakter brand 2for Coffee-nya ini. Nah, strategi konten yang diterapkan ini bertujuan untuk menarik dan memperkuat citra dari 2for Coffee tersebut sebagai coffee shop dengan tempat yang menarik, serta meningkatkan interaksi dengan audiens, serta mendorong kunjungan ke outlet melalui konten organik dan iklan dari Instagram 2for Coffee tersebut. Kemudian untuk rencana pelaksanaan proyeknya ini berlangsung selama 1 semester. Kegiatannya kami awali dengan pengenalan brand dan target audiens, dilanjutkan dengan penyusunan konsep dan kalender konten apa yang telah kami lakukan. Selanjutnya dilakukan produksi serta publikasi konten secara berkala. Selanjutnya diakhiri dengan evaluasi performa konten dan kampanye iklan untuk mengukur efektivitas strategi yang telah kami jalankan. Kemudian untuk karakter audiensnya sendiri, audiens 2for Coffee ini berasal dari rentang usia sekitar 18 sampai 35 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap coffee shop, terlebih lagi tempat nongkrong yang estetik dan aktivitas sosial. Nah, audiensnya ini aktif menggunakan Instagram dengan cenderung memilih tempat yang nyaman, visual yang menarik, serta cocok untuk bersantai maupun berkumpul bersama-sama. Kemudian untuk keunggulan 2for Coffee daripada coffee shop lainnya, jadi si 2for Coffee ini dia nggak hanya cuma menawarkan minuman kopi, tapi dia juga memberikan suasana dan pengalaman. Nah, lokasinya 2for Coffee ini ada di atas bukit dengan pemandangan kota, serta dia juga punya cabang yang tempatnya di pantai. Jadi memang si 2for Coffee ini unggulnya itu memberikan tempat yang estetik. Nah, kemudian untuk konsep tempat yang estetik ini menjadikan 2for Coffee ini sebagai destinasi nongkrong sekaligus spot visual yang menarik untuk diabadikan dan dibagikan di media sosial. Kemudian untuk alur pengalaman pelanggan, jadi audiens ini pertama kali mengenal 2for Coffee melalui konten Instagram yang menonjolkan suasana tempat dan ambience. Kemudian terbitlah ketertarikan tersebut mendorong audiens untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai 2for Coffee dan berkunjung langsung. Nah, pengalaman ini yang didapat saat berada di lokasi. Kemudian memicu audiens untuk membagikan momen mereka di media sosial sehingga memperluas jangkauan dan exposure dari brand 2for Coffee sendiri. Untuk strategi konten yang kami buat, jadi strategi kontennya itu kita ada ngebuat 3 konten. Konten yang pertama ada konten soft selling, yang dimana kontennya ini dikemas secara visual dan sederhana. Jadi konten kami ini menampilkan teks unit coffee yang ditulis di jari kalau semisal ibu dan teman-teman lihat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan transisi yang memperlihatkan produk coffee aren 2for Coffee ini, yang dimana jadi produk favorit dari 2for Coffee. Nah, konten ini tuh bertujuan untuk membangun kesadaran audiens terhadap produk secara tidak langsung dengan mengaitkan kebutuhan kopi dengan aktivitas sehari-hari audiens, dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Nah, kami membuat konten tersebut. Kemudian untuk konten yang kedua ada konten hard selling, yang dimana kontennya ini dikemas dalam bentuk poster promosi produk. Jadi konten kami ini menampilkan visual produk coffee aren 2for Coffee ini secara jelas, disertai dengan penekanan pada nama menu dan harganya. Jadi kenapa bisa disebut dengan hard selling? Karena di poster itu juga kami langsung tampilkan menu dan harganya.
Nah, konten ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi produk secara langsung kepada audiens serta meningkatkan ketertarikan terhadap menu yang ditawarkan serta mendorong minat pembeli. Kemudian konten yang ketiga ada konten storytelling yang dimana kontennya ini menceritakan tentang tetap meluangkan waktu untuk nongkrong bersama teman meskipun di tengah kesibukan. Nah, dengan latar belakang suasana cafe to for coffee, konten ini tuh bertujuan untuk membangun kedekatan emosional terhadap customer dan audiens serta memperkuat citra to for coffee-nya sendiri sebagai tempat yang nyaman untuk berkumpul, yang dimana menjadi konten storytelling yang mengangkat nilai kebersamaan dan pertemanan. Oke, izin masuk. Nova Nerba, Pramila Subrato dengan NIM 2031052. Selanjutnya kita masuk ke publikasi konten, atau bisa juga disebut ini seperti kayak bukti konten-konten yang tadi sudah dijelaskan sama Kim. Strateginya ini adalah bukti-bukti kalau kita sudah mempublikasi kontennya di Instagram to for coffee. Nah, untuk pertama konten soft selling yang diupload dalam bentuk reels ini tuh kita publikasi pada tanggal 14 November 2025. Lalu untuk konten yang kedua itu ada hard selling, yaitu dalam bentuk feed postingan di Instagram, bentuk poster yang menunjukkan salah satu produk dari To For Coffee, yaitu aren latte mereka. Ini kita upload pada tanggal 17 November 2025. Lalu yang ketiga ada konten storytelling, yang dimana ini tuh konten yang menceritakan bagaimana cara menjaga sebuah pertemanan. Nah, untuk konten yang ini kita upload pada tanggal 16 Desember 2025. Next. Lalu kita masuk ke konten planning. Nah, perencanaan konten itu merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sosial media. Mengapa? Karena mengatur strategi apa saja yang akan diposting dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya perencanaan ini tuh bertujuan untuk mengatur strategi apa saja yang akan diposting dalam jangka waktu tertentu agar kontennya itu diuploadnya konsisten gitu, nggak asal-asalan gitu. Lalu untuk konten planning kami sendiri, kami menggunakan Airtable untuk merencanakan konten untuk sosial media To For Coffee. Karena dengan Airtable ini merencanakan konten itu lebih mudah. Karena dalam Airtable sendiri, kami bisa mengisi kayak seluruh perencanaan dari konten kita ini seperti jenis kontennya, ide kontennya, deskripsi kontennya, dan caption konten dan segmentasi itu bisa dilakukan secara terstruktur. Lalu dalam Airtable kami juga bisa mengatur seperti tipe postingan dari konten kita, terus di platform apa yang akan kita posting, dan tanggal untuk uploadnya itu kita bisa tentukan sendiri gitu. Nah, dengan adanya konten planning ini tuh kami bisa memposting konten-konten untuk mencapai target audiens yang relevan dan sesuai dengan strategi pemasaran dari To For Coffee. Next. Baik, saya Ernika dengan NIM 2031022. Di sini kita masuk ke kampanye ads dan iklan. Jadi dari 3 konten yang udah disebuti oleh teman-teman saya tadi, ada 2 konten yang dipasangkan dengan ads, yaitu konten soft selling dan konten storytelling. Nah, untuk dari aspek kampanyenya sendiri, di sini ada pertama tujuan iklan. Nah, dari konten soft selling itu tujuannya untuk mengenalkan produk secara tidak langsung. Lalu untuk konten storytelling yaitu untuk membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Lalu aspek yang kedua itu objective ads, yang dimana dari konten soft selling dan konten storytelling itu objektifnya untuk profile visit. Jadi ketika kita memposting kontennya diharapkan
konsumen itu bisa tertarik untuk mengunjungi profile dari Two for Coffee itu sendiri. Terus untuk aspek format, jadi dua konten ini, konten soft selling dan storytelling itu kami upload di Reel Instagram. Nah, untuk aspek periodenya, untuk konten soft selling kami dalam pemasangan iklannya kami buat di periodenya 14 sampai 17 November. Dan untuk konten storytelling periodenya dari 16 sampai 17 Desember 2025. Nah, untuk di aspek jam tayang dari konten soft selling dan konten storytelling kami upload di agak malam karena ini jam-jam tersebut itu kami dapatkan rekomendasi dari ownernya sendiri bahwa di jam tersebut biasa konten itu akan lebih mudah FYP dan sampai ke konsumen, sampai ke jangkauan dari target audiens kita sendiri, intinya audiens dari Two for Coffee. Lalu aspek selanjutnya itu target lokasi. Jadi dari dua konten ini target lokasinya dibagikan yang dimana sesuai dengan tempat beroperasional dari Two for Coffee itu sendiri. Lalu ada di aspek target minat. Jadi untuk di konten soft selling, aspek target minatnya itu coffee enthusiast dan kopi aren. Lalu di konten storytelling itu coffee enthusiast, ada cafe enthusiast dan ambience enthusiast. Lalu untuk di aspek budget, di konten soft selling karena kita menggunakan waktunya 3 hari, jadi harganya lebih tinggi daripada konten storytelling yang dimana soft selling itu di 159.664 rupiah udah termasuk pajak, dan di konten storytelling karena di satu hari aja jadi harganya di 39.336 udah termasuk pajak. Nah, jadi secara keseluruhan strategi kampanye ini tuh menerapkan pendekatan yang secara bertahap. Konten soft selling untuk mengenalkan produk, terus untuk konten storytelling dimanfaatkan sebagai penguatan untuk membangun kedekatan dengan konsumen. Jadi strategi ini tuh menunjukkan bahwa kampanye itu nggak hanya berfokus pada promosi produk aja, tapi juga pada pembentukan citra brand dengan Two for Coffee dan juga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Oke, saya Salvadia Salsabila NIM 20231070. Setelah kampanye ads dan iklan itu dijalankan, kita masuk ke tahap analisis performa untuk melihat seberapa efektif konten yang sudah dipublikasikan. Analisis ini penting karena dari sini terlihat apakah strategi konten yang digunakan benar-benar mampu menarik audiens dan mencapai tujuan sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari hasil analisis kita fokus pada kedua jenis konten, yaitu konten soft selling dan konten storytelling. Untuk konten soft selling, iklan berhasil menghasilkan total 9.588 tayangan dengan jangkauan 6.966 akun. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 319 orang mengunjungi profil Two for Coffee. Nah, angka ini merupakan bahwa konten soft selling ini cukup efektif dalam menarik rasa penasaran audiens, sehingga mereka terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut tentang akun Two for Coffee ini. Nah, dari sisi biaya, performa iklan ini juga tergolong efisien. Total pengeluarannya itu 193 selama 3 hari. Nah, biaya per kunjungan profil hanya sekitar Rp315. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan mampu memberikan hasil yang cukup baik dengan anggaran yang relatif terjangkau. Nah, jika dilihat dari interaksi, konten soft selling ini mendapatkan total 117 interaksi. Videonya diputar lebih dari 2.500 kali dan respon audiensnya cukup beragam, mulai dari like, save hingga share. Selain itu terdapat
17 akun yang mulai mengikuti Two for Coffee dan 11 percakapan pesan yang dimulai. Ini menandakan bahwa konten tidak hanya dilihat tetapi juga mendorong audiens itu untuk berinteraksi lebih lanjut. Nah, dilihat dari segmentasi audiensnya mayoritas berasal dari usia 25 hingga 34 tahun, disusul oleh usia 18 sampai 24 tahun. Dari sisi jenis kelamin, jumlah audiens perempuannya sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Secara geografisnya, sebagian besar audiensnya berasal dari Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kampanyenya sudah menjangkau target audiensnya yang relevan dan sesuai dengan lokasi outlet Two for Coffee. Nah, selanjutnya pada konten storytelling, performa iklannya juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Total tayangan iklannya mencapai 3.969 tayangan iklan, dan jika digabungkan dengan tayangan organik totalnya mencapai 5.173 tayangan. Nah, konten ini berhasil menjangkau 3.618 akun dan menghasilkan 155 kunjungan profil. Nah, menariknya dari sisi biaya, konten storytelling ini lebih efisien dengan total pengeluaran 39.336, biaya per kunjungan profil hanya sekitar Rp161. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan storytellingnya mampu menarik perhatian audiens dengan biaya yang lebih rendah, terutama karena kontennya lebih emosional dan relate dengan kehidupan sehari-hari audiens. Nah, dari segi interaksi, konten storytelling ini memperoleh total 95 interaksi dengan dominasi likes dan save. Tingginya jumlah konten yang disimpan ini menunjukkan bahwa audiens merasa konten tersebut menarik, relevan, dan layak untuk dilihat kembali. Meskipun tidak banyak komentar, respon ini tetap menunjukkan engagement yang positif. Nah, jika dilihat dari karakter audiens pada konten storytelling, usia dominan masih berada di 18-35 tahun dengan minat utama. Mayoritas audiensnya juga berasal dari Balikpapan, sehingga secara geografis kampanye ini dinilai tepat sasaran dan mendukung tujuan untuk meningkatkan potensi kunjungan offline. Nah, secara keseluruhan hasil analisis performa ini menunjukkan bahwa strategi konten yang diterapkan mampu meningkatkan traffic profile serta membangun ketertarikan audiens terhadap Two for Coffee. Nah, konten soft selling-nya ini berperan dalam meningkatkan awareness dan menarik audiens untuk mengenal brand, sementara konten storytelling berfungsi memperkuat kedekatan emosional dan membangun citra Two sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan estetik. Next. Nah, sebagai kesimpulan, proyek pengelolaan Instagram Two for Coffee ini dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi konten yang konsisten dan terarah didukung oleh perencanaan konten menggunakan Airtable, membantu menjaga keteraturan publikasi dan kesesuaian konten dengan target audiens usia 18 sampai 35 tahun yang aktif di Instagram. Nah, kampanye iklan yang dijalankan secara bertahap juga menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan tingginya tayangan, jangkauan, kunjungan profil, serta interaksi audiens dengan biaya yang efisien. Nah, secara keseluruhan strategi ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan brand awareness dan engagement, tapi juga mampu memperkuat brand image Two for Coffee sebagai destinasi nongkrong yang estetik dan nyaman dengan hasil yang sudah dicapai. Nah, strategi pengelolaan Instagram ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pemasaran digital jangka panjang Two for Coffee. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.